sidang cukup singkat ya. Iya betul. Di saat azan saya sholat, ternyata setelah saya kembali ternyata sidang mulai digelar. Apa benar? Ya, sudah selesai tadi. Jadi yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi dalam agenda sidang tuntutannya, mereka hanya membacakan poin-poin yang terpenting aja tadi, ya. Terus biasanya kan dari poin-poin terpenting kan, apakah uraiannya dibuka juga di dalam satu pembacaan tuntutan tadi atau hanya yang bagaimana? Sesingkat mungkin. Ya, istilahnya yang diminta oleh penuntut umum itu kan memohon kepada hakim supaya terdakwa dinyatakan bersalah, kan? Bersalah secara meyakinkan, kan gitu loh. Yang kedua, baru penuntut umum menuntut supaya hakim menghukum terdakwa itu maksimal itu 5 tahun penjara karena dengan alasan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 174 itu. Ya. Berarti sesuai apa yang sampean sampaikan dengan yang perkiraan sampean ancaman 5 tahun itu, berarti jaksa juga membuktikan itu ya. Ya istilahnya begini, supaya ada efek jerak. Yang digelapkan itu kan 130 miliar lah kita bilang kurang lebih. Kalau tidak maksimal ya aku juga mau masuk penjara kalau cuma 2 tahun dapat uang 125 miliar kan gitu loh. Jadi kalau contohnya yaitu pertimbangan juga itu harus dipakai hakim dan juga jaksa penuntut umum tentang kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa ini kan gitu loh. Ya semua orang akan mau ya kan. Kalau saya dapat 70 miliar ya 2 tahun 4 tahun di penjara ya mau dong saya kan gitu loh kira-kira. Tapi kan dalam arti gini Bang, kita melihat dalam perkara ini kan penggelapan ini proses kan berjalan. Ini sudah mulai masuk tahap. Nah selanjutnya perkaranya apa lagi nanti? Ya nanti kan selanjutnya yaitu pembelaan daripada penasihat hukum terdakwa kan gitu. Entah apa kita lihat nanti di dalam pembelaannya itu apa kan gitu. Kalau terus setelah pembelaan itu kan berlanjut lagi sidang apa lagi? Ya setelah pembelaan nanti ya mungkin jaksa penuntut umum akan mengajukan replik kan gitu loh, tanggapan terhadap pembelaan daripada itu tadi penasihat hukum. Baru setelah itu nanti duplik lagi dari penasihat hukum gitu loh, tanggapannya terhadap replik daripada jaksa tadi kan gitu loh. Nah Anda merasa puas gak sebagai kuasa pelapor ya melihat daripada tuntutan jaksa itu, karena ini penggelapan apa yang Anda katakan yang mencapai 130 miliar itu bagaimana kira-kira? Ya sebenarnya kalau kita bilang puas ya namanya orang dirugikan ya. Ya kita kecewa sih karena kita kan pelapor dirugikan, diambil duit perusahaan sekitar 130 miliar kan gitu loh. Ya tapi dengan proses hukum yang terjadi selama persidangan ini ya kita merasa puas dengan istilahnya kinerja daripada jaksa penuntut umum karena mereka kan kita lihat di setiap persidangan mampu membuktikan dakwaannya itu kan gitu loh. Istilahnya kita juga memberikan bukti-bukti bagaimana menguatkan daripada dakwaan jaksa penuntut umum itu kan gitu loh sebagai pelapor. Nah, mungkin harapannya Bang, ini kan ini perkara baru tuntutannya. Harapannya sebagai kuasa pelapor yang mana di dalam pertimbangan. Harapan Bang. Harapan saya sebagai pelapor ya seharusnya nanti di dalam putusan itu hakim harus sependapat dengan jaksa penuntut umum karena melihat nilainya yang begitu besar yang dicuri kan gitu loh, yang digelapkan begitu. Supaya ada nanti efek jerah kepada orang-orang lain untuk melakukan tindak pidana seperti itu. Kalau nanti ringan, ya memang bersalah tapi ringan, ya nanti orang juga seperti yang tadi, aku curi dong 100 miliar, orang tahanan saya cuma 3 tahun, 2 tahun begitu kan gitu loh. Ya itu maksudnya. Sedangkan kadang-kadang 500 juta yang digelapkan dalam tindak pidana perkara penggelapan ya dihukum 4 tahun paling tidak gitu loh. Apalagi nih hampir sampai 130 miliar lebih kan gitu loh. Itu harapan kita. Ya, kalau misalkan dari terdakwa ada pertimbangan lain, mereka berupaya untuk melihat, mengakui perbuatan itu sehingga membuat satu kesadaran, apa ada pertimbangan lain yang ada dari penilaian? Ya itu kan memang tadi di dalam persidangan itu dalam tuntutan jaksa penuntut umum itu bahwa terdakwa itu berbelit-belit bahkan tidak mengakui perbuatannya kan gitu loh. Kalau dia tidak mengakui perbuatannya berarti seolah-olah dia nggak salah dong gitu. Sementara kerugian dari perusahaan sesuai dengan audit investigasi itu dan audit yang pertama itu sudah hampir 130 miliar lebih kan gitu loh. Itu nggak asal dibuat-buat loh.
Makasih Bang. Oke. Sukses selalu Bang. Iya. Oke. Kasih, Demikian wawancara kami kepada kuasa hukum pelapor terkait dengan penggelapan yang ada pada perusahaan PT Irfan. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Oke. Oke, Bang. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wawancara kepada kuasa hukum terdakwa David Wagono yang mana beliau hadir pada hari. Demikian informasi yang kami dapatkan di lapangan. Tadi sidang kan berjalan ya. Inti sidang tadi apa intinya hari ini? Jadi hari ini itu agenda dari jaksa membacakan tuntutan. Setelah tuntutan nanti kita akan mengajukan pembelaan. Oh, pembelaan Jadi ya. agenda tanggal 22 minggu depan. Oh, minggu depan ya. Oh, berarti ini ditunda 1 minggu ya. Sehari ini sudah selesai, nanti sidang lanjutan 7 hari lagi. Oh, ancamannya berapa Bang? Ancaman tadi yang disampaikan jaksa oleh membacakan diancam 5 tahun. 5 tahun ya. Oh. Berarti sidang lanjut tanggal 22 ya. Sidang lanjutan Selasa tanggal 22. Oh, oke. Abang selaku kuasa hukum mungkin ada harapannya bagaimana? Ya, kita tunggu nanti di pembelaan aja. Oh, oke, siap. Makasih, Bang. Terima kasih. Siap, sukses selalu, Bang.